Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelum belajar jangan lupa ya mencuci tangan sesering mungkin, wajib menggunakan masker dan selalu menjaga jarak karena semuanya untuk kebaikan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Hari ini adalah pertemuan terakhir untuk puisi rakyat, yaitu dengan materi langkah membuat pantun, syair, dan juga gurindam. Berarti kalian sudah tahu nanti tugas akhirnya akan diminta untuk membuat apa? Akan diminta untuk membuat pantun, syair, dan juga gurindam ya. Sebelum kalian diberikan tugas seperti itu, Ibu akan jelaskan dulu langkah-langkahnya, step by stepnya, apa saja yang harus kalian persiapkan atau apa saja yang harus kalian lakukan untuk membuat pantun, syair, dan juga gurindam yang baik, gitu ya. Oke, seperti biasa sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu kompetensi dasarnya, yaitu mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan dalam membentuk puisi rakyat secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, rima, dan penggunaan bahasa. Materinya yaitu langkah membuat puisi rakyat, di mana ada pantun, syair, dan juga gurindam. Nah, untuk tujuannya dengan mempelajari materi ini diharapkan peserta didik kalian semua dapat membuat puisi rakyat baik itu pantun, syair, dan juga gurindam, gitu ya. Langsung saja ke langkah-langkahnya. Kita punya 4 langkah dalam membuat pantun, syair, dan juga gurindam. Langkahnya sama untuk pantun, syair, dan juga gurindam, tidak ada yang berbeda. Perhatikan baik-baik. Langkah yang pertama yaitu adalah menentukan tema. Langkah yang kedua adalah menentukan isi atau nasihat dari pantun, syair, dan juga gurindam. Lalu kalian harus bisa menentukan polanya atau strukturnya. Struktur dari pantun, syair, dan juga gurindam itu kan berbeda-beda. Nah, kalian harus belajar ini ya. Selanjutnya perhatikan jumlah suku katanya. Ini pun harus diperhatikan. Di mana jumlah suku kata dari pantun, syair, dan juga gurindam itu kan berbeda-beda ya. Kita bahas satu-satu, yaitu menentukan tema. Jadi tema dalam sebuah puisi rakyat, baik itu pantun, syair, dan juga gurindam, Ibu pilihkan sebenarnya temanya ada banyak ya. Ada pantun jenaka, ada gurindam yang tentang nasihat kehidupan atau apapun itu ya. Tapi di sini Ibu hanya memilihkan 3 untuk kalian, yaitu temanya tentang persahabatan, keluarga, dan juga pendidikan. Jadi yang pertama kalian harus lakukan adalah pilih salah satu tema ini ya. Kalian harus pilih nih. Saya mau bikin, misalnya mau bikin pantun. Misalnya Ibu ngasih tugasnya adalah bikin pantun. Berarti kalian harus pilih salah satu nih. Saya mau bikin pantun tentang persahabatan, saya mau bikin pantun tentang keluarga, atau saya mau bikin pantun tentang pendidikan gitu ya. Silahkan kalian dari sekarang pikirkan apa ya kira-kira yang paling mudah tapi bisa mendapatkan nilai yang maksimal gitu. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu menentukan isi atau nasihat ya. Perhatikan baik-baik di sini. Nah, jika sudah menentukan tema sebuah pantun, syair, ataupun gurindam, kita bisa menentukan ide atau nasihatnya. Kalian perhatikan di sini, kalau kalian sudah menentukan temanya, misalnya temanya kalian sudah pilih tentang pendidikan, otomatis kalau misalnya temanya tentang pendidikan, isi atau nasihatnya itu bisa berupa ajakan untuk giat belajar. Berarti pantunnya berisikan untuk kalian bisa lebih giat belajar lagi gitu ya. Atau bisa juga semangat untuk menggapai cita-cita dan lain-lain banyak sekali tema-tema dalam pendidikannya atau isi nasihat dalam sebuah pendidikan. Misalnya jangan bermalas-malasan, terus pentingnya sekolah, pentingnya belajar, dan pentingnya mengerjakan tugas ya. Buat kalian semangat kerjakan tugas ya. Selanjutnya tema yang kedua yaitu tentang persahabatan. Ketika kalian sudah menentukan temanya, kalian mau bahas tentang persahabatan, isi atau nasihatnya bisa berisikan tentang pentingnya menjaga pertemanan, tidak berselisih dengan teman, arti sebuah sahabat atau arti seorang sahabat buat kalian tuh seperti apa gitu ya. Ibu rasa kalian bisa lebih luas lagi berpikir kira-kira kalau masalah persahabatan tuh apa gitu ya. Selanjutnya ada tema tentang keluarga ya. Nah, untuk tema tentang keluarga, isi atau nasihatnya itu bisa tentang menyayangi orang tua, berbakti kepada orang tua, sayang kepada keluarga, kepada kakak kalian, kepada adik kalian gitu ya. Ceritakan tentang keluarga atau berisikan nasihat-nasihat tentang pentingnya untuk menjaga keluarga, menyayangi keluarga gitu ya, terutama berbakti kepada kedua tua kalian. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menentukan
pola atau strukturnya. Di sini Ibu hanya mencontohkan struktur dari pantun kurang lebih, tapi nanti akan sama saja ya. Step by stepnya, steppingnya atau langkah-langkahnya akan sama gitu ya, baik gurindam dan juga syair ya, yang membedakan hanya polanya saja. Perhatikan di sini, setelah tema sudah ditentukan dan isi nasihat sudah ditentukan, selanjutnya kita menentukan pola atau struktur dari tiap pantun, syair dan juga gurindam. Ibu contohkan di sini hanya pantun saja dulu ya. Nah, misalnya Ibu mengambil adalah pantun, di mana temanya tentang persahabatan. Ibu mengambil isi atau nasihatnya itu pentingnya menjaga pertemanan. Nah, setelah itu temanya udah ketemu, nasihatnya sudah ditentukan. Lalu kalian harus bisa menentukan, pertama tulis kayak gini dulu nih, baris 1, 2, 3, 4. Polanya ingat untuk pola struktur dari pantun adalah A, B, di mana baris ke-1 harus sama suku kata terakhirnya dengan baris ke-3, dan baris kedua harus sama suku katanya dengan baris ke-4 ya. Setelah kalian sudah menentukan barisnya, polanya, ini dia harus kalian tentukan suku kata terakhirnya. Kamu mau bikin pantun dengan rima atau suku kata terakhir yang seperti apa nih? Kalau Ibu mau bikinnya kayak gini, cilman, cilman. Nah, ini struktur katanya atau rimanya sudah benar nih, karena baris ke-1 sama dengan baris ke-3 dan baris kedua sama dengan baris ke-4 ya. Setelah kalian sudah menentukan suku katanya, kalian bisa langsung tentukan katanya. Kalian cari, kira-kira kata apa yang akhirannya cil? Kancil, terus kecil, ada banyak ya, kalian silahkan cari. Setelah kalian menentukan cilman, sebenarnya nggak harus ikutan sama Ibu, kalian bisa explore lagi, misalnya mau man kayak min kayak, atau mau rara kayak, boleh apa saja ya. Yang penting harus sesuai, di mana baris ke-1 harus sama dengan baris ke-3 dan baris kedua harus sama dengan baris ke-4 kalau pantun. Kalau gurindam, baris ke-1 dan baris kedua suku katanya harus sama. Kalau syair, dari baris ke-1 sampai dengan baris ke-4 harus sama juga gitu ya. Oke, Ibu lanjutkan. Setelah Ibu dapat cilman, Ibu cari nih kata terakhir apa yang ada. Cilman itu kira-kira kata apa sih yang terakhirnya cilman? Cil itu kira-kira kata apa yang akhirnya cil? Akhirnya Ibu dapat nih kancil, taman, kecil, berteman. Nah, setelah Ibu dapat, baru Ibu cari kalimatnya. Baru Ibu berpikir, kalimat apa yang bisa nyambung dengan akhirannya kancil, karena Ibu sudah memilih kata kancil di situ. Akhirnya Ibu dapat nih, buaya sungai mengejar kancil. Terus dapat lagi di baris keduanya, kancil lari tengah taman ya. Lalu lama kenal semenjak kecil sampai dewasa tetap berteman ya. Ingat, untuk baris ke-1 dan baris kedua untuk pantun itu kalau nggak nyambung nggak apa-apa. Yang penting isinya benar. Di baris ke-3 dan baris ke-4-nya harus berisikan sebuah nasihat, yaitu pentingnya menjaga pertemanan. Di sini kan Ibu sudah membahas di baris ke-3 dan baris ke-4, lama kenal semenjak kecil sampai dewasa tetap berteman. Nah, di baris ke-3 dan baris ke-4 ini adalah isi atau nasihat dari sebuah pantun, karena Ibu bikinnya pantun ya. Jadi pentingnya menjaga pertemanan isinya. Jadi ini sudah sesuai banget nih. Nanti kalian silahkan buat step by stepnya seperti itu, dimana kalian tentukan dulu mau ngambil temanya apa, terus isinya apa, setelah itu polanya gimana, suku kata terakhirnya apa saja, terus katanya apa saja, lalu baru buat kalimatnya. Jadilah sebuah pantun. Yang mau buat gurindam boleh seperti itu, step by stepnya sama. Yang mau bikin syair pun sama seperti itu, step by stepnya ya. Yang penting kalian harus sesuai strukturnya, sesuai suku katanya gitu ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu perhatikan jumlah suku katanya. Nah, setelah kalian sudah membuat seperti ini, jangan kalian merasa senang saya sudah membuat, tapi kalian harus perhatikan juga kira-kira pantun yang kalian buat ini sudah sesuai belum sama suku katanya. Nah, kalian bisa lihat di sini, nanti kalian bikin seperti ini ya. Setelah kalian bikin seperti ini, kalian buat seperti ini, persis seperti ini. Di mana buaya sungai mengejar kancil. Buaya sungai mengejar kancil. Ada 10, berarti kan 10 tuh. Kancil lari ke tengah taman. 9. Lama kenal menjak
kecil 9 juga, sampai dewasa tetap berteman 10. Ini yang tadi Ibu sudah ucapkan, yang sudah Ibu jelaskan itu adalah jumlah suku yang sudah sesuai. Kenapa Ibu bilang sesuai? Lihat di sini ada kesimpulan. Pantun ini sesuai karena jumlah suku katanya itu 8 sampai dengan 12 suku kata. Di mana suku kata yang sudah Ibu buat atau kalimat yang sudah Ibu buat tidak kurang dari 8 dan tidak lebih dari 12 suku kata. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk materi langkah-langkah dalam membuat pantun syair dan juga gurindam. Perhatikan baik-baik untuk tugas-tugasnya, agak sedikit berbeda tugasnya ya. Tugas ke-1 seperti biasa, lakukan absensi kehadiran di kolom komentar. Di bawah silahkan langsung absen, nama kalian siapa, tulis kelasnya dan juga hadir. Lalu simak video materi ini dengan seksama. Kalian tonton video materi ini berulang-ulang silahkan sampai kalian paham. Kalau tetap tidak paham, silahkan hubungi Ibu ya. Lalu ketika kalian sudah menontonnya, jangan lupa untuk dicatat di buku catatan dan dikumpulkan buku catatannya di meja Ibu jam 10 pagi hari Senin gitu ya. Selanjutnya tugas 2 agak sedikit berbeda. Kalau misalnya kalian sudah melakukan absensi kehadiran, kalian sudah mencatat di buku catatan, silahkan kalian langsung hubungi Ibu melalui chat personal di WhatsApp untuk mendapatkan link di tugas yang kedua. Jadi jangan macam-macam, yang nggak menghubungi Ibu untuk dapat tugas yang kedua, ya kalian berarti tidak akan mengerjakan tugas. Gitu ya. Terima kasih, kurang lebih seperti itu. Selamat belajar semuanya. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.